Sugeng Enjang, selamat pagi pemirsa. Hidupkan pagi, hidupkan energi. Mari kita perbaiki tekad kita untuk menjemput peluang. Menemani Anda berkarya untuk pagi hari ini, atau mungkin sebagian dari Anda ada yang beristirahat karena sudah melakukan rutinitas dari dini hari ataupun sedang sakit. Izinkan kami TVRI Yogyakarta menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan menghadirkan informasi seputar daerah istimewa Yogyakarta dan perbincangan khas dari Jogja Jelang Siang di Daerah Menyapa. Kami akan membahas terkait puncak peringatan Hari Jadi Sleman ke-110 dan juga di Bincang Jelang Siang, mari kita belajar membangun pasukan afiliator. Baiklah pemirsa, segera saja inilah Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Baik pemirsa, mari kita awali Jogja Jelang Siang dengan beragam informasi. Yang pertama pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap adanya dugaan peracik narkoba jenis tembakau sintetis di Banjardadap, Banguntapan, Bantul. Pengungkapan kasus melalui operasi penyergapan yang dilakukan BNNP DIY bersama instansi terkait berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial MIJS setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Informasi tadi kami rangkaikan dengan informasi pemerintah akan memasukkan aturan khusus mengenai perlindungan pembela hak asasi manusia dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ketentuan tersebut dapat mencegah pembela HAM atau aktivis untuk dikriminalisasi saat melakukan tugasnya. Bila pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pada operasi penangkapan, petugas menemukan indikasi pelaku tidak hanya berperan dalam penyimpanan maupun peredaran, tetapi juga diduga terlibat dalam proses peracikan tembakau sintetis sebelum diedarkan. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya sejumlah peralatan dan bahan pendukung yang mengarah pada aktivitas pelaku dalam mempersiapkan tembakau sintetis sebagai produk siap edar. Saat ini, tembakau sintetis merupakan salah satu bentuk narkotika yang umumnya dibuat melalui pencampuran media tembakau dengan zat kimia sintetis berbahaya. Sedangkan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 7 paket narkotika jenis sabu seberat 3,88 gram, 9 paket tembakau sintetis seberat 22,16 gram yang dibungkus lakban putih, serta sisa 1 linting tembakau sintetis dengan berat 0,26 gram. BNNP juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, timbangan digital, plastik klip, alat suntikan, dan perlengkapan yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penyiapan barang siap edar. Pelaku mengaku memperoleh barang narkotika tersebut dari seseorang berinisial MCL asal Bogor, Jawa Barat yang kenal melalui media sosial dan modusnya melalui pengiriman paket dengan bus. Kepala BNNP DIY Kombes Pol Farid Zulkarnain mengatakan dalam pemeriksaan tes urin, pelaku positif mengandung metamfetamin atau sabu yang mengindikasikan pelaku merupakan pengguna atau pengkonsumsi sekaligus peracik narkoba. Tidak ada masyarakat tidak mengetahui ataupun dari pihak ekspedisi tidak curiga terhadap barang-barang, mereka selalu melakukan pengemasan itu dengan tempat-tempat apapun. Ya, tadi bisa kita lihat dengan salah satu bentuk speaker, sehingga itu untuk mengelabui di tempat-tempat ekspedisi agar tidak kelihatan bahwa barang itu ada barang narkotikanya. BNNP DIY juga memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika sejak awal tahun yang terdiri dari 103.000 butil pil trihexyphenidyl, 575 gram ganja, dan 4,64 gram sabu. Farid Zulkarnain menegaskan peredaran narkotika kini semakin berkembang dengan berbagai modus baru. Karena itu masyarakat diminta lebih waspada untuk memperkuat pengawasan keluarga, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar.
Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia akan mengatur definisi pembela HAM sekaligus menjamin perlindungan terhadap mereka. Perlindungan itu merujuk pada prinsip-prinsip internasional termasuk Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembela HAM. Perlindungan terhadap pembela HAM diperlukan untuk memastikan mereka dapat bekerja tanpa ancaman kriminalisasi maupun intimidasi. Hal ini sekaligus ingin menegaskan posisi pembela HAM sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap negara. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugianto mengatakan hal itu pada uji publik terhadap revisi atas Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta angkatan 1998 itu, pemerintah ingin memastikan pembela HAM tidak lagi menjadi sasaran kriminalisasi saat menjalankan aktivitas advokasi maupun pengawasan terhadap pelanggaran HAM. Pendekatan negara terhadap pembela HAM kini diarahkan berubah. Jika sebelumnya pembela HAM kerap dipandang berseberangan dengan pemerintah, revisi Undang-Undang HAM justru ingin menempatkan mereka sebagai mitra dalam menjaga prinsip hukum dan hak asasi manusia. Kita ingin memastikan bahwa mereka yang bekerja untuk melakukan kerja-kerja pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia secara damai itu harus dilindungi dari tuntutan hukum, tidak boleh dikriminalisasi. Itu kita atur di dalam undang-undang ini. Karena memang sudah menjadi komitmen pemerintahan hari ini, hak asasi manusia itu dihormati dan dipenuhi. Dan itu ada di Akta Cita nomor 1. Pak Presiden sampai membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia itu kan gunanya untuk itu. Uji publik revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia digelar terbuka dan diikuti perwakilan masyarakat sipil. Uji publik dilakukan untuk menjaring masukan dan aspirasi dari masyarakat sipil dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tak ingin merumuskan undang-undang secara sepihak. Masyarakat sipil diharapkan bisa ikut memberikan pandangan, terlebih masyarakat juga akan merasakan langsung dampak dari disahkannya Undang-Undang HAM yang telah direvisi. Revisi undang-undang ini mendesak untuk dilakukan mengingat Undang-Undang HAM belum diperbaharui sejak 27 tahun terakhir dan dikhawatirkan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hak asasi manusia saat ini. Ini merupakan bagian dari komitmen Kemenham RI dan di sisi lain, DPR juga telah mencanangkan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagai program legislasi nasional tahun 2026. Selain pembela HAM tak bisa dikriminalisasi, beberapa poin yang direvisi pada Undang-Undang HAM antara lain norma baru, hak digital, dan hak lingkungan hidup. Usai uji publik selesai dilaksanakan, Kemenham akan menunggu paraf kementerian dan lembaga atau panitia antar kementerian. Setelah itu akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk proses praharmonisasi dan harmonisasi. Selanjutnya dimintakan surat Presiden dan diserahkan kepada DPR serta digelar proses rapat dengar pendapat DPR bersama perwakilan masyarakat. Kemenham menargetkan revisi Undang-Undang HAM sudah disahkan akhir tahun 2026. Kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia mulai berdampak terhadap sejumlah operasional di setiap wilayah. Di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bus sekolah gratis yang biasanya melayani keberangkatan untuk sekolah pada pagi hari dan menjemput siswa sekolah pada sore hari turut terkena imbasnya. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah mengoperasikan sebanyak 7 armada bus sekolah yang bertugas untuk memberikan layanan antar jemput bagi pelajar dengan memanfaatkan sejumlah rute. Ketujuh armada bus tersebut selama ini menggunakan BBM non-subsidi untuk bahan bakar setiap harinya. Akibatnya, anggaran yang digunakan untuk biaya operasional saat ini terbatas dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan selama 1 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang terjadi hingga belasan ribu rupiah per liternya. Kabid Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Gunung Kidul Sigit Wijayanto menyampaikan bahwa saat ini masing-masing armada bus sekolah tersebut membutuhkan 25 liter setiap harinya untuk mengangkut ratusan siswa. Dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut, bus sekolah yang biasanya beroperasi pada pagi dan sore hari untuk mengantar anak sekolah secara gratis, kini terpaksa hanya melakukan pelayanan untuk keberangkatan pagi saja. Perhitungan kami yang sampai dengan bulan Juni tersebut, kami asumsikan pelayanan kami tetap kami laksanakan, yaitu pada saat
penjemputan anak sekolah dan juga setelah penjemputan untuk pulang dari sekolah. Setelah ada kenaikan yang kedua pada tanggal 4 Mei, kami juga mempertimbangkan kembali biaya operasional untuk penjemputan anak sekolah tersebut. Dan karena kenaikannya yang begitu signifikan, kenaikan tersebut mengakibatkan kami juga harus menghitung ulang. Jadi kami kemudian karena khawatir nantinya terjadi pelayanan yang mandek di tengah tahun anggaran, kami mengurangi pelayanannya hanya pada saat penjemputan anak sekolah pada pagi hari. Yang kedua ini, Dinas Perhubungan Gunung Kidul sendiri terus berupaya menyusun formula terbaik untuk menghadapi situasi ini. Pihaknya juga berusaha untuk terus memaksimalkan komunikasi agar layanan bus sekolah tetap beroperasi dan memberikan kemudahan bagi para siswa di Gunung Kidul. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus Milad ke-83 Universitas Islam Indonesia atau UII menggelar kegiatan bakti sosial di Gria Cendikia, Kapanewon Playan, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan dan sosial di tengah masyarakat. UII juga menyerahkan bantuan mesin pencacah pisang kepada kelompok UMKM binaan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, masyarakat juga menerima bantuan paket sembako, bantuan pendidikan untuk santri, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Rektor UII Fatul Wahid menyebut bahwa perguruan tinggi yang berdiri pada 8 Juli 1945 ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan nasional. Saat ini UII memiliki lebih dari 30.000 mahasiswa dan secara aktif menjalankan program kuliah kerja nyata tematik yang melibatkan ribuan mahasiswa setiap tahun. Program pengabdian masyarakat di Gunung Kidul difokuskan pada pendampingan ekonomi desa, penanganan stunting, dan kesehatan psikologi, hingga pengembangan sekolah keluarga untuk memperkuat ketahanan mental masyarakat. Kegiatan dipusatkan di Gria Cendikia Playan yang menjadi pusat pendidikan tahfiz di atas tanah wakaf seluas 1.800 meter persegi. Tempat ini membina sekitar 200 santri dan telah meluluskan lebih dari 600 alumni. Fatul juga berharap dengan adanya kegiatan lapangan dari para mahasiswa, nantinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal pendampingan ekonomi desa dan kesehatan psikologis kepada masyarakat, sehingga dapat berpengaruh pada turunnya angka gangguan kejiwaan yang berujung pada kasus bunuh diri. Sebenarnya selain setiap hari di sini ada program yang Gria Cendikia itu, tahfiz Al-Quran, ada sekarang santrinya berapa? 200-an ya, 200-an, alumninya sudah 600-an, yaitu UMKM binaan juga. Dan kita juga ada KKN di sini, sehingga ketika kami membiasakan ada satu kegiatan milad di luar kampus, harapannya itu juga menghadirkan manfaat tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaridingsi mengapresiasi keterlibatan UII dalam membantu penanganan berbagai persoalan sosial, khususnya pencegahan kasus bunuh diri dan penguatan pendidikan masyarakat. Psikologi, kedokteran, kemudian pertanian, karena petani biar bahagia dan sebagainya, itu akan melakukan action riset. Jadi riset sekaligus tindak lanjutnya. Ya, karena ternyata bunuh diri di Indonesia itu tertinggi nomor 3 di dunia, maka kebetulan Gunung Kidul lapor Pak Menteri duluan, maka kami akan dijadikan sampel yang nanti didanai dari Kementerian Kesehatan. Ya, dengan menggandeng kampus untuk bisa mengirimkan psikolog, dokter, ahli jiwa, dan sebagainya ke Kabupaten Gunung Kidul. Melalui momentum Milad ke-83 dan Hari Kebangkitan Nasional ini, UII dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena kami akan hadirkan segmen Daerah Menyapa seusai jeda pariwara berikut ini.
Tablik Islami membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Salah satu keutamaan dari ibadah haji maupun umrah itu menjadi penebus dari dosa-dosa yang pernah dilaksanakan. Momen membangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim berdoa seluruh umat manusia keturunannya dijadikan bisa bermanasik ke Baitullah. Jadi bisa dikatakan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang dipanggil. Makna mabrur itu merubah diri menjadi lebih baik, selalu bertambah kebaikannya. Mulai dari hati, niat, ucapan, dan perbuatannya. Kualitas hati punya niat penuhi panggilan Allah. Itu yang menentukan, maka segalanya tergantung kepada niat. Bukan sekedar perjalanan jauh dari tanah air menuju tanah suci hingga pulang ke tanah air, tapi perjalanan hati menuju Allah. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang dalam informasi menebar inspirasi. Dan saudara, di segmen Daerah Menyapa kami nanti akan berbincang mengenai puncak peringatan Hari Jadi Sleman ke-110 di tahun 2026 ini. Dan segera saja kita ikuti Daerah Menyapa. Pemirsa, perjalanan panjang Kabupaten Sleman kini telah mencapai tonggak sejarah baru di usianya yang ke-110 tahun dan pada tahun 2026 ini. Sebagai salah satu pusat budaya, pendidikan, dan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta, momentum seabad lebih ini bukan sekedar perayaan seremonial semata. Puncak peringatan Hari Jadi ke-110 ini dirancang menjadi refleksi atas capaian pembangunan sekaligus panggung sinergi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pelestarian budaya, kebangkitan UMKM hingga inovasi pelayanan publik demi Sleman yang lebih maju dan sejahtera. Dan kali ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sleman yang juga sebagai Ketua Panitia Hari Jadi Sleman ke-110 tahun 2026, Bapak Insinyur Dwi Antasudebya MT. Selamat pagi Pak Debyo. Selamat pagi Mbak dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Baik Pak. Ya, kita akan membahas tentang puncak peringatan Hari Jadi Sleman ke-110. Bagaimana persiapannya ini Pak? Besok ya Pak ya kita Hari Jadi. Betul Mbak. Ya. Kita puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman yang ke-110 puncaknya besok. Ya. Besok itu mulai dari pagi jam 9 kita sudah acara namanya Bedol Projo. Ya. Dari Komplek Ambarukmo. Karena dulu 110 tahun yang lalu itu pemerintah Kabupaten Sleman ada di Komplek Ambarukmo. Nah, sehingga pada 110 tahun yang lalu kita pindah ke Sleman ini, ke Beran Sleman ini. Sehingga nanti prosesinya akan dimulai dari Bedol Projo di Ambarukmo. Jam berapa itu Pak Debyo? Bedol Projo rencana di 9:30. 9:30 dan diikuti siapa saja Bedol Projo ini nanti? Diikuti ada prajurit itu 55 kalau nggak salah prajurit. Kemudian nanti beriringan ke Komplek Pemda. Baik. Nanti kalau di Komplek Pemda berhenti sebentar, terus nanti akan ketemu dengan yang ada di Komplek Pemda. Nanti akan bersama-sama ke Lapangan Denggung. Ya, berarti di Lapangan Denggung nanti akan dimulai sekitar pukul? Di Lapangan Denggung kita mulai kirap peserta upacara atau bergodong masuk itu sekitar jam 2. Jam 2 siang kita masuk ke Lapangan Denggung. Nanti ada marching band dari STPN Jalan Kudian, Sekolah Tinggi
pertanahan. Ya. Di Jalan Godean. Nanti ada atraksi marching band dari sana. Kemudian juga nanti upacara itu akan diikuti oleh semua 86 kalurahan. Kemudian ada 17 kapanewon, kemudian ada semua dinas. Dan insya Allah akan dihadiri Bapak Gubernur. Nah, nanti kami di Pemda, di masyarakat Sleman akan mendengarkan arahan Pak Gubernur untuk Sleman ke depan. Sehingga kami semua masyarakat akan masuk diwakili oleh kelurahan-kelurahan semua akan mendengarkan sabdo dari Pak Gubernur itu. Baik, Pak Dibyo, dari Komplek Ambarukmo tadi menuju ke Sleman tadi, pendopo Sleman itu kan ada jeda nih Pak, dari kira-kira setengah 10 sampai jam 2 itu tidak ada acara apa-apa atau masih ada acara? Ya, dari gini di Ambarukmo itu juga ada rangkaian acara. Jadi nanti kira-kira dari Ambarukmo itu sudah jam 12-an. Di sana ada kenduri, ada doa, di sana ada semuanya. Nanti dari sana nanti jam 12 baru ke kabupaten, ke Beran. Kemudian dari Beran nanti ketemu dengan pasukan kita yang dari Beran. Baik. Dan juga ada nanti di lapangan Pemda juga ada tari kolosal. Ya, tari kolosalnya apa ini Pak Dibyo? Bisa diinformasikan kepada kami? Ya, itu tadi yang menggambarkan tentang tema kita. Tema kita kan gendong mikul murih rahayuning Sleman. Apa itu Pak? Artinya kita harus bersama-sama saling membantu, saling kasih sayang dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Sleman. Karena kita tidak mungkin pemerintah itu melakukan sendiri. Kita harus saling gendong pikul, saling bekerja sama dengan semua komponen yang ada di masyarakat Kabupaten Sleman untuk lebih memajukan masyarakat Sleman. Ya, karena ini dari Sleman untuk Sleman berarti pengisi penari dari Sleman juga. Dari Sleman, dari Sleman, semua dari Sleman. Kemudian, sehingga kami sangat berharap masyarakat Sleman untuk bisa menyaksikan ke lapangan Denggung. Seandainya tidak bisa pun kita kan sudah ada channel live streaming dan sebagainya, termasuk dengan TVRI. Ya. Baik, di lapangan Denggung nanti selain kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disabdakan oleh Pak Gubernur kepada kita semua masyarakat Kabupaten Sleman dan juga pemerintah, ada yang unik selain tari-tarian atau tari kolosal tadi, Pak Dibyo? Puncaknya rangkaian intinya di arahan Pak Gubernur, karena sebetulnya rangkaian itu sudah dimulai sejak kemarin. Ya. Kemarin kan pada tanggal 16 kan kita ada doa lintas agama, ada yang Hindu di wihara, ada yang di gereja, kemudian yang di Denggung itu adalah kemarin sholawat dan pengajian akbar, ada Gus Ali Gondrong dan Gus Muafid di situ, ramai sekali, hampir 5.000 masyarakat mendengarkan. Baik. Sebelumnya juga ada pentas tanggal 14 itu ada pentas wayang kolaborasi 15 dalang. Karena kan kita hari jadinya kan tanggal 15. Sehingga ada pentas kolaborasi 15 dalang. Sebelumnya tanggal 13 ada jadilan, pentas jadilan juga di lapangan Denggung, meriah sekali semuanya. Sehingga itu menandakan kolaborasi masyarakat kita untuk melestarikan budaya, kemudian untuk bersama-sama kita mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kita harus bersama-sama untuk membangun Sleman yang ke depan yang jauh lebih baik lagi. Pak Dibyo, untuk besok kita akan menyaksikan peserta upacara ini menggunakan pakaian apa ini Pak? Semuanya pakaian Jawa, Mataram Jangkep. Mataram Jangkep. Baik. Mataram Jangkep, ya. Ya, saya juga mendengar informasi masyarakat ini ternyata juga difasilitasi pengecekan kesehatan gratis untuk ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Sleman ini ya, Pak Dibyo ya. Ya, kemarin rangkaiannya kan ada banyak rangkaian kan, ada yang bidang sosial itu kan ada operasi katarak di 2 RSUD kita, RSUD Prambanan dan RSUD Sleman. Kita ada untuk operasi katarak. Operasi katarak itu satu operasi 3,6 juta. Jika kita gratiskan ke masyarakat, alhamdulillah pesertanya banyak. Kemudian
juga sunatan massal. Kemarin target kita di angka 110 karena hari jadi kita saat itu, dan anak-anak juga semangat karena anak-anaknya kadang-kadang sunat sendiri itu sok pedih, tapi bareng-bareng jadi kendel gitu kan. Iya. Kemudian juga ada cek kesehatan, kemarin kita adakan 3 hari full di SCH, ada rangkaian dari teman-teman di Dinas Kesehatan untuk cek kesehatan mulai dari ibu hamil, anak, sampai ke lansia, kita adakan cek bersama di sana. Baik. Pak Dibyo, kalau biasanya kan kita lihat bahwa setiap parade dari kelurahan, katakanlah di Sleman ataupun perbagian ini membawa entah hasil bumi, entah itu kemudian kreasi mereka. Apakah besok ada atau tidak, Pak? Untuk kreasi hasil bumi tidak. Kemarin kan sudah pada waktu kita pisuanan di Keraton itu kan hasil bumi sudah di sana. Besok kita tidak ada pisuanan, kita fokus untuk sama-sama mengikuti upacara puncak dengan mendengarkan sabda dari Pak Gubernur itu. Baik, sebenarnya yang ingin kemudian diberikan kesan kepada masyarakat untuk hari jadi Sleman 110 ini, apa sebenarnya yang ingin kemudian disampaikan gitu Pak? Apa semangat apa yang ingin kemudian ditularkan kepada masyarakat ini? Ya, yang ingin disampaikan ke masyarakat adalah fokusnya seperti yang yang kami sampaikan tadi, temanya tadi. Kita mengingatkan kembali semua masyarakat kita, semua komponen yang ada di Sleman ini, semua potensi yang ada di Sleman ini, kita harus bersama-sama. Baik. Kita saling bersama-sama untuk membangun Sleman, karena kami di pemerintah itu biasanya menggerakkan masyarakat bersama-sama, saling ayomi, saling memberi ke Sleman ini. Baik, terima kasih Pak Dibyo sudah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Selamat melakukan aktivitas kembali, Pak. Amin, matur nuwun. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sleman yang juga sebagai Ketua Panitia Hari Jadi Sleman ke-110, Bapak Insinyur Dwi Antal Sudibyo MT. Dan kami akan hadirkan di segmen Bincang Siang. Tetaplah bersama kami. Aku kepengen masyarakat ini do iso maca kabeh. Aku kepengen membuat perpustakaan. Sekarang kita tuh belajar itu menggunakan video iso. Lewat visual tuh bisa, nggak perlu membaca. Jadi nek ngrungokno bae. Iya, kamu sih gaptek banget lu. Nenek ya sing jenenge maca. Pripun. Kuwi walaupun mung maca. Setitik ngerti tulisan-tulisan kan akan menaikkan IQ-nya. Ora ngerti aku sih memegang rekor. Rekor apa? Membaca buku tercepat. Ora ngerti toh. Sebenarnya aku kangen sekolah. Jar, bangun Jar, ayo masuk kelas. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Siddiq. Di sini kami bersyukur dapat menikmati fasilitas yang lebih dari cukup. Ruang kelas yang nyaman, fasilitas belajar yang memadai, dan juga belajar dengan Bapak Ibu guru yang baik. Kami berjanji akan bersungguh-sungguh belajar untuk mewujudkan cita-cita kami. Cita-cita bangsa ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Dan sesaat lagi pemirsa, kami akan mengajak Anda mengikuti informasi atau perbincangan kami di segmen Bincang Jelang Siang. Bincang Jelang Siang, kali ini pemirsa kita akan membahas atau memperbincangkan bagaimana kita membangun pasukan afiliator. Baik, dan kita akan berbincang bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Dia adalah Mas Agri Setiawan SE, business owner dan ambasador e-commerce. Selamat pagi, Mas Agri. Mbak Meta. Oke, Mas Agri, kalau kita lihat ini membangun pasukan afiliator, kita boleh kasih informasi dulu ke pemirsa ya. Boleh. Afiliator ini sebenarnya apa? Jadi sekarang kan dulu tuh ramenya adalah reseller ya. Orang itu beli barang baru jual barang. Tapi sekarang sudah ke-disrupt sama namanya afiliator. Jadi orang dari mana saja udah bisa jualin barang dengan hanya pakai kamera. Mereka bisa live, bisa bikin video untuk jual barang. Dan barangnya nanti akan dikirim sama seller-seller dari e-commerce yang rata-rata mereka ada di kota. Jadi udah nggak bingung lagi buat ngirim barang dari tempat-tempat yang sekiranya mereka tuh nggak ada fasilitas untuk ekspedisi. Kayak gitu. Berarti menguntungkan ya? Sangat menguntungkan kolaborasi ini. Ya, oke. Kalau itu dari sisi pribadi ya. Tapi kalau saya seller, apa keuntungannya saya punya afiliator? Nah, rata-rata tuh seller sekarang bingung gimana caranya bikin video yang rame, mereka live yang rame. Padahal sekarang fokusnya udah nggak di situ. Yang penting kita punya pasukan afiliator yang loyal sama kita nyebar sampel, kita nyebar produk, biarkan mereka yang berjualan. Karena kalau misalnya kita hanya fokus untuk bikin video yang rame, itu sebenarnya tricky kan. Nggak semua seller bisa bikin video yang bagus, nggak semua seller bisa bikin live yang bagus dan menarik. Tapi semua afiliator itu bisa bikin video dan bisa bikin live yang bagus dan jumlahnya banyak. Jadi akhirnya penjualannya lebih masif. Itu kalau kedengarannya kan gampang. Iya, betul sekali. Semua itu terlihat gampang ya. Tapi gimana caranya saya seller? Oke, saya nggak mau boncos juga dong. Betul. Kadang seller kan ngasih yang gratis-gratis. Nah, gimana? Awalnya harus bagaimana kita ini? Oke, sebenarnya ada banyak tools atau ada banyak cara untuk kita bisa nyari tahu gimana caranya afiliator ini sebenarnya cocok atau nggak sama kita. Nah, sebenarnya dari seller center e-commerce itu sudah ada memfasilitasi. Kita bisa cek afiliator mana sih sebenarnya yang GMV-nya bagus, yang performanya bagus, yang traffic-nya bagus, dan barangnya sesuai sama kita atau enggak. Nah, dari situ kita bisa menghubungi mereka. Nah, cara approach-nya ini sebenarnya yang orang pada salah. Rata-rata mereka tuh cuman kayak pingin nawarin barang aja. Tapi sebenarnya kan kita ingin berkolaborasi ya. Jadi ada feedback yang kamu untung, aku juga untung. Nah, ini kita juga harus komunikasikan. Jadi harus ada kontrak dan kerjasama. Tapi nanti dulu Mas Agri, kalau misalnya nanti kalau mereka kan katakanlah GMV-nya bagus, GMV bagus, berarti kan dia sudah diincar dengan orang banyak. Betul. Bagaimana dia bisa ngelirik kita? Nah, sebenarnya kalau misalnya dari sisi afiliator, mereka tuh kesesuaian produk. Mereka kan tidak terikat dengan 1-2 produk. Mereka juga bisa mencoba produk yang lain. Karena kadang produk yang mereka rame, mereka tuh ada momen udah mulai turun atau mulai stagnan. Dan mereka akan coba produk lain yang sekiranya bisa naikin GMV-nya dia lagi. Nah, nggak melulu produk dari seller yang bagus atau seller yang besar itu yang bikin rame. Karena sebenarnya kesesuaian penjual dengan barang itu yang paling utama. Makanya banyak afiliator nyoba-nyoba. Walaupun sellernya masih kecil, asalkan kita perform tokonya, kita ngirim barang tidak terlambat, respon chat bagus, dan kita aktif di toko, itu biasanya afiliator juga tetap mau untuk menjualkan produk kita. Makanya aktivasi toko dan juga kita bisa meng-approach afiliator, itu juga penting kalau misalnya untuk bisa dapat kerjasama sama afiliator tadi. Nah, setelah kita lihat milih-milih afiliator itu, apa yang perlu kita siapkan lagi? Yang perlu kita siapin template untuk approach. Jadi kita bisa menghubungi para afiliator dengan approach-an yang bagus atau template yang bagus. Jadi jangan asal, "Hai Kak, aku mau nawarin barang." Enggak. Jadi kita harus ngasih benefit dulu. Apa benefit yang dia bisa terima dan siapa kita. Kenapa kita layak untuk dia jualin barangnya. Itu juga harus kita rangkai gitu. Karena kan kita harus memperkenalkan diri juga. Nah, itu setelah itu nanti kita baru menyiapkan sampel. Sebenarnya nggak harus semua afiliator tuh dapat sampel gratis. Karena kadang ada afiliator juga dia tuh bisa dipinjemin doang barangnya. Dia bisa nge-live-in, habis itu videoin, habis itu setelah itu barangnya dikembalikan. Kalau untuk barang-barang yang biasanya nominalnya agak mahal. Nah, ini sebenarnya masalah negosiasi ya. Makanya skill negosiasi itu penting banget untuk para seller. Gimana caranya bisa mendapatkan yang win-win. Jadi afiliator win, seller juga win. Nah, kalau udah sampel siap,
ya kita tinggal follow up, barang udah sampai, terus habis itu nanti pembangunan komunitas. Nah ini yang pembangunan komunitas ini yang biasanya para seller tuh nggak ngelakuin. Jadi mereka udah kirim barang, nggak di follow up, terus habis itu dia mau bikin video atau dia mau bikin live, itu nggak di follow up dan nggak dibuatkan komunitasnya. Apa itu pembuatan komunitas itu? Mengumpulkan mereka biasanya di beberapa jejaring sosial media ya, jadi kita bisa kumpulin mereka, terus habis itu biasanya dari reward and benefit. Kalau misalnya dalam 1 bulan mereka achieve omset berapa, nanti ada bonus tambahan apa. Terus habis itu ada komunitas juga untuk ketemu setiap minggu atau setiap bulan untuk kita ngasih edukasi. Sekarang ini trafficnya lagi kemana, terus gimana caranya video kamu lebih ramai, dan lain-lain. Karena mereka kan juga tim penjualan ya, tim penjualan juga butuh edukasi. Jadi kadang tuh para seller nggak ngerti, asal mengirim sampel aja dan tidak di follow up dan tidak dibangunkan komunitasnya. Akhirnya ya udah mereka nyoba barang, nggak rame, akhirnya nggak jualin lagi. Akhirnya mereka nyoba sampel yang lain lagi. Dan akhirnya boncos kan udah kirim barang, akhirnya barangnya nggak dijualin. Apa bedanya dengan MLM? Sebenarnya kalau misalnya MLM, itu kan kayak piramida ya. Iya. Dia nyari terus. Tapi kalau ini kan kita putus. Kita benar-benar kolaborasinya dengan afiliator. Jadi dari seller dan afiliator aja. Afiliator nggak nyari afiliator lagi. Tapi dari seller hanya cukup mencari satu afiliator yang dibangun berkembang gitu. Karena kan afiliator kalau bisa banyak. Karena dari saya pribadi aja, dalam satu etalase atau satu produk saya itu dijual udah sampai 20.000 afiliator. Nah, dari 20.000 afiliator itu kan mungkin nggak semuanya dalam satu hari itu menjualkan. Tapi kita ambil aja 10%-nya, berarti kan 2.000 piece terjual satu produk dalam satu hari. Saya potong dulu. 20.000 afiliator berarti satu afiliator Anda kirim produk. Uniknya kalau misalnya produknya sudah berjalan, afiliator tuh bisa beli produk sendiri. Mereka kan bisa beli sendiri, terus mereka jualkan sendiri. Kalau misalnya produk itu terlihat ramai. Nah, nanti ke depannya baru kita approach ke mereka kalau misalnya performnya bagus. Untuk kita kasih sampel produk dari produk kita. Bisa nggak sih afiliatornya itu tidak usah beli produk, tapi mengambil video? Kan tadi Anda mengatakan bahwa afiliator, tidak semua seller itu bisa bikin video bagus gitu. Kalau misalnya dari platform sendiri, platform e-commerce ini memang ada keterbatasan untuk tidak bisa reduce konten. Jadi kalau misalnya konten itu sudah diposting, nggak bisa diposting lagi. Itu yang keterbatasannya. Jadi afiliator ketika dapat sampel, ya dia hanya akan bikin video terus berulang dari produk yang sama. Sebenarnya produknya sama, videonya juga sama, tapi diambil dari angle yang berbeda. Itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan sebenarnya dari semua e-commerce kan sekarang udah membuat sistem namanya iklan GMV ya. Jadi kita bisa mengiklankan video para afiliator. Jadi kalau misalnya kita ngerasa videonya dari afiliator itu bagus, kita bisa iklanin. Wah, boncos nggak kita udah iklan, udah bayar komisi, itu terus kita bikin jaringan. Nah, ini dia. Sebenarnya uniknya adalah kita ini kan dari e-commerce sebenarnya udah potongannya itu 20% lebih. Betul. Ya. Ditambah untuk afiliator itu kita bisa sampai 10%. Wow. Belum kita nanti kalau misalnya ada retur dan kendala-kendala teknik lainnya. Nah, sebenarnya ini adalah di permasalahan untuk perhitungan harga jual. Jadi jangan terlalu mepet. Karena sebenarnya kita untuk bottom line itu sudah sama. Semua afiliator itu punya concern atau punya fee komisi yang sama, semuanya rata. Oh ya? Ya kan rata semua, tiap kategorinya masing-masing. Jadi kan sebenarnya seller kompetitor kita ini juga potongannya sama. Nah, sebenarnya trikinya gimana caranya kita bisa membuat produk dengan HPP yang pas, gitu. Waduh, berarti kita udah tidak boleh laba mepet-mepet ya? Nggak bisa. Kalau misalnya kita mau pakai pasukan afiliator, karena kan nanti aku tadi udah sampein juga, ketika di komunitas kita akan bangun mereka untuk punya loyalitas yang bagus kan. Baik. Nah, itu kan juga kita butuh ada spare lagi di situ, mungkin 1-2% dari total omset untuk kita ngasih lagi benefit ke mereka. Wow. Nah, makanya sebenarnya agak trikinya gimana caranya kita bikin harga itu jangan main murah-murahan. Baik. Tapi kita sesuai dengan value lah, jadi value produknya sendiri. Dari komisi itu apakah afiliator ini nanti akan mendapatkan benefit apa lagi? Nah, pemirsa, kita akan bahas lagi, namun seusai jeda pariwara berikut ini. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil?
Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan kalau perlu, mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Membangun pasukan afiliator masih kita bahas dengan Mas Agri Setiawan SE. Mas Agri, ayo kita bahas lagi bagaimana, kan kita tadi afiliator sudah dapat komisi. Kemudian dari seller katanya nanti akan ada reward. Ada reward juga. Apa itu? Untuk apa juga? Sebenarnya gini, kalau misalnya untuk kita bikin reward para afiliator, itu sebenarnya keuntungannya adalah para afiliator itu lebih loyal. Karena biasanya reward ini kita kasihnya setiap bulan kan, nggak setiap hari. Kalau komisi ini kan setiap hari mereka akan dapat. Tapi kalau misalnya untuk reward, ini kita biasanya akumulasi. Dalam 1 bulan tuh bisa jualan berapa dia omsetnya. Nah, kita bikin barrier minimal. Kalau misalnya dia bikin omset 10 juta dalam 1 bulan, itu biasanya kita kasih, ada yang dikasih cash lagi, misalnya 100.000, atau misalnya ada yang bisa dikasih HP, tergantung dari total omset yang kita kasih untuk barrier minimalnya. Misalnya nih, dia bikin omset 100 juta. Nah, emang kita nyiapin untuk komisi itu di 1% sampai 2% itu untuk ngasih reward tambahan. Jadi kalau misalnya 100 juta, let's say berarti di 200.000 ya? Iya. Sekitar segitu, itu kita jadiin barang atau memang cash itu kita kasih. Begitu. Gitu. Tapi kan dia akhirnya ngejar angka yang dalam 1 bulan tuh harus mereka capai itu berapa. Wah, aku udah dapat 70 juta nih bulan ini, kayaknya 30 juta lagi akan dapat tambahan reward. Jadi dia nggak akan berhenti untuk jualin produk kita. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya kita nggak ngasih tahu ada reward bulanan ini. Jadi orang-orang nyoba terus habis itu akhirnya ya udah jualannya segini aja cukup deh gitu. Padahal dia bisa jalan lagi, bisa dapat reward tambahan. Berarti reward-reward itu yang membuat dia loyal? Yap, itu salah satunya. Yang sebenarnya untuk tambah loyal lagi, sebenarnya kita harus memperhatikan mereka. Kondisi mereka, akunnya seperti apa, kondisi jualannya seperti apa. Kalau mereka misalnya bulan ini perform, bulan depan kok tidak perform, kita bisa langsung approach secara personal. Kenapa kok performnya turun, ada masalah apa, apakah kamu udah mulai jual barang lain, atau ada kendala lain yang bisa kita bantu. Berarti Mas Agri kalau kayak gini, seller itu berarti harus punya banyak barang dong kalau dia harus punya pasukan afiliator. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong namanya teori Pareto itu kan 70-30% ya. Jadi dari 100% produknya kita, sebenarnya yang paling kenceng omsetnya itu cuma 30%. 70% sisanya itu ya hibrid-hibrid lah.
Jadi dia hanya pelengkap. Oh ya, pajangan. Dari pajangan aja. Kadang kayak kita juga kalau misalnya masuk ke toko, produknya cuma sedikit kan juga kurang menarik. Kalau produknya kebanyakan juga bingung mau beli apa. Nah, itu kenapa namanya di bisnis itu ada namanya sistem Pareto 30-70%. Nah, sebenarnya yang akan kita push ke afiliator ini 30% produknya kita. Yang memang kita siapkan untuk jadi produk hero-nya. Nah, ini sebenarnya ketika di awal kita nggak tahu mana yang bakal winning produknya. Yang penting kita bikin aja produknya. Habis itu kita sebar sampelnya. Nanti kalau misalnya sudah jalan sebulan, ternyata tidak menjadi produk hero atau tidak menjadi produk potensial, ya baru kita tarik. Gitu. Sebenarnya seller ini suka afiliator yang sering live atau tidak? Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik. Kalau misalnya sekarang itu lebih banyak yang suka bikin video banyak. Kok begitu? Ya, daripada afiliator yang rutin live. Karena kalau misalnya untuk rutin live itu udah jadi algoritma di tahun lalu. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka rutin live, dalam satu kali live mereka hanya bawain satu produk aja yang diutamakan sama mereka. Nah, akhirnya dalam satu hari itu mungkin seller A yang dijualin. Besok baru seller B yang dijualin. Jadi pergerakannya lama. Nah, makanya sekarang banyak banget seller-seller itu suka sama afiliator yang dalam satu hari itu bikin video yang banyak. Misalnya dia bikin 10 video. Dalam satu hari itu langsung dari seller A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Mereka bikin video banyak produk. Nah, nanti mana nih video yang sekiranya bagus, itu akan diiklankan sama seller. Dan setiap hari mereka dapat, bahan untuk diiklankan itu banyak setiap harinya. Nah, itu makanya sekarang itu lebih menarik kalau misalnya afiliator bikin video banyak. Dan dari sisi omset, jujur saya sendiri juga ngerasa dari afiliator video itu lebih konsisten. Let's say kita bilang kayak gini, aku nyiapin untuk afiliator tuh dalam satu hari sekitar 1000 piece. Yeah. Kalau misalnya ada yang nge-live-in, mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, 1000 piece itu udah langsung habis. Yeah. Langsung signifikan, deng. Tapi kalau misalnya nggak ada yang live-in, dalam satu hari itu baru habis 1000 piece. Nah, yang jadi uniknya adalah besok yang nge-live itu dia akan ganti seller. Iya sih. Iya. Jadi produk kita itu akhirnya nggak ada yang jualin. Itu akan jadi kebingungan untuk para seller nentukan safety stock atau barang yang harus dia stok setiap harinya. Gitu. Jadi, wah kemarin 1000 habis di siang, aku bikin 1500 deh. Nah, ternyata besoknya dia nggak nge-live-in, padahal kita udah nyiapin 1500. Nah, akhirnya barangnya jadi dead stock. Tapi kalau misalnya video, kan dia video jalan terus ya, kita bisa setting iklannya. Jadi setiap hari kita tahu pergerakannya itu seberapa. Oh, berarti sehari itu 1000 cukup, jadi aku nggak perlu stok banyak-banyak. Dan setiap hari bisa habis barangnya. Berarti seller ini juga harus menyiapkan satu tenaga administrasi atau satu yang terus memantau pergerakan afiliator ini ya? Sebenarnya ada dashboard dari e-commerce yang kita bisa cek setiap hari, ada yang nge-live-in berapa orang, yang ada nge-videoin berapa orang, omset dari afiliator berapa, itu udah ada dashboardnya dari setiap e-commerce. Berarti kita tidak perlu lagi ya, tenaga itu? Karena kan zamannya udah efisiensi iya ya. Sih. Kemudian kalau misalnya dari afiliator itu tidak, kalau dia sudah tidak aktif, membedakan dia aktif dan pasif. Kemudian yang pasif ini bagaimana? Oke, yang pasif itu biasanya aku pakai teori 7 hari. Teori 7 hari itu biasanya di 3 hari dan 4 hari aku akan follow up. Kenapa kita coba kasih produk kita yang lain, siapa tahu dia bisa winning dengan produk kita yang lain. Tapi kalau misalnya dalam 7 hari, jadi dibagi 2, 3 hari pertama dan 4 hari berikutnya, kita follow up dia tetap nggak kasih respon yang bagus, ya berarti emang udah bukan jodohnya. Biasanya aku akan lepas. Karena kan sebenarnya penjualan itu jodoh-jodohan ya. Jadi kalau misalnya mungkin dia nggak jodoh sama produk kita paksain juga kasihan dia. Karena nanti dia akhirnya nggak jualan. Otomatis kita memang setiap hari, biasanya aku rata-rata tuh sehari itu approach 3-5 afiliator baru. Oh, jadi kita tetap harus? Ya, harus. Karena kan setiap hari banyak afiliator baru yang bermunculan juga. Ada yang rising afiliator juga, yang awalnya biasa aja, tiba-tiba ada videonya yang viral, tiba-tiba dia naik. Nah, itu makanya kita harus ada rise out tiap hari, 3-5 afiliator baru, biar untuk nambal. Kalau misalnya, wah ini udah mulai pasif, akhirnya kita ada tambal yang baru lagi. Dia tiba-tiba nanti ada yang rising, ada yang mulai stuck. Jadi ini makanya kita harus punya sistemnya yang jelas supaya setiap hari itu bisa berjalan. Jangan sampai punya rising sekali, viral, winning, besok langsung tepar. Gitu. Berapa bagusnya kita melihat bahwa para afiliator ini
katakanlah memberi manfaat, benefit buat kita? Sebenarnya kalau misalnya dia sudah punya penjualan yang rutin setiap hari itu sudah bisa dibilang benefit. Meskipun 1-2? Yap, karena kalau misalnya 1-2 kayak tadi, aku punya 20.000 afiliator, 10, kalau misalnya akhirnya 20.000-nya itu setiap hari jualan, Oh, 20.000 satu piece aja, 20.000 berarti 20.000 piece sehari. Kalau misalnya dia jualan satu aja dalam satu hari. Nah, tapi emang rata-rata yang aktif hanya 10% yang bisa berjualan setiap hari. Makanya aku bilang, afiliator itu nggak perlu dia winning, nggak perlu tiba-tiba menghasilkan miliaran dalam satu afiliator aja. Dia menghasilkan 50.000 aja dalam satu hari, kalau kita kali dengan 1.000 afiliator, itu udah 50 juta sehari. Itu udah 1,5 M sebulan. Ya, itu sekarang ini para seller itu berpikir lebih baik kita punya afiliator daripada kita mempunyai tenaga sendiri. Rata-rata kayak gitu, karena memang lebih efisien ya. Kita nyebar sampel, sebenarnya di awal itu kita lebih baik menyebar sampel ke afiliator besar. Gratis. Secara gratis. Dan biasanya rata-rata ada yang berbayar juga. Untuk apa fungsinya? Karena afiliator-afiliator kecil biasanya menjadikan mereka sebagai benchmark. Jadi kalau misalnya produk kita winning di mereka, biasanya afiliator-afiliator kecil akan beli dengan sendirinya. Oh baik, berarti kita tembak afiliator besar dulu dong? Sebagai pancingan. Jadi kayak umpannya. Kita lempar umpan di kolam yang besar, nanti kan ikan kecil-kecilnya datang. Begitu. Gitu. Nah, nanti mulai berjalan. Kita lihat, kalau misalnya yang besar winning, yang kecil-kecilnya winning nggak? Kalau yang kecil-kecilnya winning, berarti produknya winning. Tapi kalau misalnya kita lempar ke afiliator yang besar dan nggak winning, anyep-anyep aja nggak ada penjualan, berarti kemungkinan produk ini kurang potensial. Dari sisi kita bisa ngubah foto produknya, dari sisi harganya, atau dari deskripsi dan lain-lain. Kita bisa mulai ulik-ulik. Berarti kurang afiliator friendly aku bilangnya. Jadi kayak kurang menarik lah mungkin dari sisi produknya. Sebenarnya semua produk itu bagus. Tapi nggak semua produk itu bisa terlihat bagus di e-commerce. Karena kan kita butuh angle foto yang menarik, penamaan yang menarik, deskripsi yang menarik. Tidak boleh menipu, tapi tidak boleh underclaim juga gitu. Jangan terlalu overclaim, jangan underclaim. Apa yang harus disiapkan oleh para seller ini sebagai official tokonya gitu, store-nya itu? Apakah kita juga harus melakukan katakanlah buat video tiap hari juga, live juga tiap hari untuk memberikan informasi kepada afiliator kita dan juga para penonton kita gitu. Oke, sebenarnya kita itu seller ini dibagi beberapa kategori. Ada yang mereka memang rame di bagian video. Jadi ada mereka seller itu bikin video-video viral. Ada juga yang seller ini sebagai live. Jadi biasanya ownernya tuh yang nge-live-in dari tokonya. Tapi ada juga toko yang mereka cuma fokus ke afiliatornya. Nah, sebenarnya tergantung akhirnya nanti di mana, winningnya di mana. Karena tiga-tiganya ini harus dicoba. Oh gitu. Tiga-tiganya harus coba. Kita harus coba bikin video, rame atau enggak. Kita harus live, rame atau enggak. Kita harus bangun afiliator. Nah, afiliatornya juga jalan atau enggak. Nah, yang mana yang paling jalan itu yang kita optimasi. Nah, ini karena sudut pandangnya aku sebagai membangun pasukan afiliator, aku anggap akhirnya kita bikin video sepi. Kita bikin live juga sepi. Akhirnya kita fokus ke afiliator. Ketika kita bangun fokus ke afiliator, kekuatan kita fokusnya adalah bangun ke komunitasnya. Kita harus bisa membuat mereka nyaman dan loyal sama kita. Tapi jangan juga nggak posting dan nggak live. Kita juga harus tetap posting video, kita juga tetap harus live, tapi bukan prioritasnya di situ. Jadi yang mungkin yang video pada bikin 3 video sehari, kita cukup 1 aja. Nanti konsumen bisa berpikir gini nggak, Mas Agri? Kalau misalnya kita katakanlah live sepi, kemudian di official store-nya, ala itu sepi, berarti produknya nggak bagus dong gitu. Oke, kalau misalnya dari kita sendiri sebenarnya, kalau misalnya fokusnya ada di pasukan afiliator, kita nggak terlalu memikirkan pandangan konsumen ke tokonya kita. Yang penting kan omsetnya gede. Kalau misalnya orang mikir nih, tokonya kok kayaknya anyep-anyep aja, view-nya sepi, live-nya sepi. Tapi dari afiliator kita bisa jual barang misalnya, let's say kayak saya pribadi misalnya sehari 1.000 gitu. Jadi sehari itu bisa di 50 juta. Berarti kan sebulan 1,5 miliar. Ya udah. Ya ini mau dibilang sepi gitu, nggak apa-apa sih. Yang penting kan kita fokusnya ke sales. Nah beda kalau misalnya akhirnya kita sebagai business owner yang fokus sama brand. Kita bangun sebuah brand yang harus terlihat
mewah, harus terlihat bagus, personal brandingnya, branding dari tokonya itu beda konsepnya. Jadi kita memang harus bikin video yang rame, harus live yang proper. Itu makanya aku bilang seller terbagi kategori masing-masing. Baik, untuk membangun pasukan afiliator ini aman, nyaman, berarti untuk seller dia harus aman stok dulu. Wajib. Aman stok itu wajib, harga yang kompetitif itu juga wajib. Terus habis itu punya foto produk yang menarik dan etalase yang proper. Itu udah jadi basic wajibnya. Nah, terus habis itu untuk yang bangun keloyalan tadi ada komunitas, reward, terus habis itu edukasi. Ada yang ingin disampaikan Mas Agri kepada pemirsa di rumah? Silakan. Oke, kalau semuanya dari saya sendiri sebenarnya satu concern yang mau aku sampaikan adalah sekarang udah zamannya bukan kayak zaman dulu lagi. Kita sekarang udah bukan fokus untuk bikin video yang rame atau live yang rame. Sekarang kita bisa ngasih kesempatan untuk orang-orang yang mungkin mereka di pelosok-pelosok untuk bisa bikin video dan live dan mereka bisa menghasilkan. Nah, ini adalah kolaborasi yang bisa membantu untuk semua orang di Indonesia. Gitu. Terima kasih Mas Agri sudah mampir di Jogja Jelang Siang memberikan informasinya pada kami. Dan pemirsa, demikian tadi informasinya. Semoga bermanfaat bagi Anda dan kita akan berjumpa di edisi mendatang di minggu depan di Jogja Jelang Siang. Sampai jumpa.